Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram. Kali ini hadis ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u min luhumil ibil wal ghanam. Wudu karena makan daging onta dan kambing. Wa an Jabir ibnu Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan nabiyya, seseorang menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Qala, beliau menjawab, in syi'ta, jika kamu mau. Qala, orang itu bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibil, adakah aku berwudu karena makan daging onta? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Akhrajahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Apa kandungan hadis ini? Inna akla min luhumul ibil yang qudul wudu. Makan daging onta membatalkan wudu. Wa huwa ra'yul Imam Ahmad bin Hambal. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi bukan sebenarnya masih di lingkungan 4 mazhab, tapi orang sering salah mengerti, dinisbatkan kepada Wahabi. Ini salah besar, saudara. Dia hanya mengutip saja. Ya, jadi ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Wa akharin, dan lain-lain. Wahtajju bi hadisil bab. Hadis ini dijadikan hujah oleh mereka. Wa fihi hadisun akhar anil Barra bin Azib. Ada lagi hadis lain dari Barra bin Azib. Fa'mur bihi, maka perintahkanlah untuk berwudu. Yang kedua, zahabal aksarun ila annahu la yanqudul wudu. Tapi kebanyakan orang berpendapat wudu tidak batal. Wa mimman dhahaba ilaihi al-khulafa'ur rasyidun. Yang berpendapat tidak batal adalah khalifah-khalifah ar-rasyidun. Wa adadun minas sahabat, dan sebagian dari sahabat radhiyallahu anhum. Wa jamaahirut tabi'in, dan kelompok besar tabi'in. Wal a'immah, dan imam-imam. Siapa saja? Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, wa ashabuhum. Jadi 4 imam, yang 3 itu berpendapat tidak batal. Imam Ahmad mengatakan batal. Yang ketiga, ajabal jumhur alal qawli binaqdil wudu. Jumhur, mayoritas ulama, ya, memberikan pernyataan bahwa yang menyatakan wudu batal itu annahuma mansukhan. Kedua-duanya sudah mansukh,
sudah diamandemen. Jadi khilafiyah itu, ya, kalau ini namanya khilafiyah nih, namanya beda kan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Sebenarnya kalau dilacak, itu dari Nabi sendiri. Nabi sendiri yang menyatakan batal, tidak batal gitu. Nah, cuma kapan ngomong batalnya, kapan ngomong tidak batalnya. Ya. Jadi omongan terakhir itulah yang dipakai, itu namanya nasakh. Kalau mansukh, kita suka dengar mansukh di amandemen, itu kaitannya dengan waktu. Kapan ngomongnya? Kan? Nah, yang omongan terakhir itulah yang disebut nasikh, yang menghapus. Nah, yang lama namanya mansukh, yang dihapus. Contohnya dalam Al-Quran sendiri ada. Ya. Contohnya tentang pengalihan arah kiblat. Semula umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis. Itu terjadi 16 bulan. Ya, kemudian Allah hapuskan, diganti dengan menghadap Masjidil Haram. Itu memang ada, jadi berdasarkan waktu. Ya, begitu juga tentang nikah mut'ah, kawin kontrak, itu pernah terjadi di zaman Nabi. Karena prajurit meninggalkan keluarga cukup jauh untuk perang, maka dibolehkan. Nah, tapi setelah itu dimansuh, dihapus. Nah, orang Syiah mengatakan belum dihapus. Atau orang Syiah, Ahlus Sunnah mengatakan sudah dihapus. Orang Syiah mengatakan belum dihapus, sehingga mereka masih mempraktekkan kawin kontrak. Antara lain pernah disampaikan oleh, saya lupa namanya itu. Kata mereka begini, ada orang yang sudah matang biologis, tapi belum matang sosial. Ya, jadi dari sisi fisiknya tuh dia sudah birahi, tapi dari sisi lain dia belum bisa mandiri, sehingga dia masih ngikut orang tua. Nah, orang-orang seperti ini nanti menyalurkannya kemana? Begitu alasan mereka. Ya, alhasil menurut kita itu mansukh aja, tidak boleh. Lakin karena dari ada hadis Jabir, karena akhiral amrain min Rasulillah tarkul wudu mimma massatin nar. Akhir dari keputusan Rasulullah adalah tidak wudu, ya, karena makan sesuatu yang disentuh oleh api. Tadinya Rasulullah menyuruh wudu. Kalau kita makan daging yang tersentuh api langsung, maksudnya seperti sate. Tapi kalau yang dimasak mah enggak, maksudnya yang tersentuh langsung. Ya, Rasulullah menyuruh berwudu. Kemudian Rasulullah menghapus itu, ya, tidak berwudu lagi. Ai min akli luhum allati massat hannar, artinya karena makan daging yang disentuh oleh api. Lakin hadzal hadis tapi hadis ini umum. Wa haditsul wudu min luhumil ibil khas. Sementara hadis wudu karena makan daging onta itu khas. Kalau ketemu antara yang umum dan yang khusus, wal khasu muqaddamun al am, maka yang khas ini akan didahulukan. Nanti ada berikut contohnya. Nah, sama dengan orang kalau menjadi makmum, ya, dari sholat jahri, sholat yang keras, kita jadi makmum. Baca Fatihah enggak? Nah, nanti akan dibahas lebih panjang, ya. Baca Fatihah enggak?
Ada orang mengatakan tidak baca. Karena idza quri'al Qur'an ya fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau Quran dibaca, dengar, simak baik-baik. Lah ini hadisnya umum. Ada hadis khusus, yaitu yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit, dan itu tidak bisa ditolak karena itu hadis muttafaqun alaih. Kuat sekali. Satu saat Rasulullah nanti tapi ya ini hanya sekedar cuplikan saja. Setelah mengimami, Rasulullah bertanya, tadi saya waktu jadi imam, saya dengar kalian ada suara-suara di belakang. Apa kalian membaca sesuatu? Itu kan? Rasulullah bertanya itu setelah mengimami. Tadi saya dengar ada suara-suara, jadi saya recok nih. Emang kalian juga baca? Iya, ya Rasulullah, kami baca, kami mengikuti bacaanmu. Contohnya wasyamsi wadduha, karena sama-sama hafal kan? La taf'alu, jangan kalian ulangi lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah menyatakan illa bi ummil kitab, kecuali dengan ummul kitab. Jangan kalian ulangi lagi kecuali ummul kitab, kecuali Quran Fatihah. Maka inilah yang dijadikan patokan guru-guru besar, saudara. Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz, begitu juga Syekh Saleh Fauzan. Nah ini udah master hadis. Ya, nah kalau saudara memilih tidak baca itu terserah saudara. Tapi saya pengekor. Saya merasa kita tidak cukup pandai untuk menentukan ini, karena ini masalah ibadah. Jadi kalau saya memilih begini, saya tanyakan kepada orang yang nggak baca, yang menyatakan tidak wajib baca, kalau baca kenapa? Ya kalau baca, sholatnya sah, cuman tidak dianjurkan. Kepada orang yang suruh baca, kalau nggak wajib, ya kalau nggak baca kenapa? Ya tidak sah karena itu rukun, maka saya memilih berat yang baca. Ya, sama dengan kunut. Sama dengan kunut. Kepada orang yang menganjurkan kunut, saya tanya, kalau saya nggak kunut gimana? Sholatnya gimana? Sah. Cuma nggak nyunah. Kan? Kepada orang yang tidak kunut, saya tanya, kalau kunut gimana? Bid'ah, haram, akan lebih berat haram. Makanya sebaiknya ditinggalkan. Ini dari sisi perbandingan. Kita nggak tahu menahu lah mereka kenapa menyampaikan berbeda. Tahu-tahu udah beda aja. Nanti kita akan sampaikan. Termasuk ini. Makan daging onta ini. Batal nggak wudunya? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kalau yang mengatakan tidak batal, kita bertanya, bagaimana kalau saya wudu setelah makan daging onta? Saya wudu untuk sholat. Ya bagus. Nah, nilainya begitu. Kepada yang mewajibkan, bagaimana kalau saya nggak berwudu? Ya tidak sah. Nah, berarti lebih berat tidak sah. Maka sebaiknya berwudu. Itu pilihan kita itu. Ya. Jadi kita kenapa ngaji? Tujuannya memandu ibadah dengan ilmu. Memandu kita ibadah dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kita kembali lagi. Begitu juga tentang pemilu. Pemilu ini musyrik apa gitu, haram. Manhaj salafus salih mengatakan iya, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Betul, para syekh ngomong begitu, karena kebenaran pemilu itu kebenaran jumlah. Ya kan? Dia nggak mempertimbangkan yang berpendapat itu pelacur atau wanita baik-baik, ustadz atau rakyat jelata pemulung yang nggak sekolah sama sekali.
ya, dengan suara profesor sama. Itu demokrasi. Kalau dalam Islam enggak. Pendapat harus disampaikan oleh ahlinya. Tidak semua orang boleh berpendapat karena dia enggak ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi timbang punya timbang, Indonesia tidak punya jalan untuk mendapatkan kekuasaan kecuali lewat pemilu. Kalau kita ngeker-ngeker itu dengan cara lain, ya dengan kekerasan paling. Awas kamu kalau nggak nurut tak anu, paling begitu. Nah ini dianggap tidak sah. Maka akhirnya timbang punya timbang, sudah ikut saja. Sebab kalau kita memilih tidak ikut, nanti kekuatan akan dipegang oleh orang yang tidak bertakwa. Nah kan ukurannya banyak. Lah ya kita dibanyakin orang takwanya. Gitu. Hari ini begitu. Makanya timbang punya timbang, timbang punya timbang. Ahli-ahli peneliti itu begitu, ya, dengan ke-Indonesiaan. Kalau dilihat dari sisi tuh nggak kena memang. Karena Islam mengajarkan harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan suara. Kalau kamu tetap begitu, maka nggak pernah punya kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak di tangan, akan terjadi kerusakan di mana-mana. Kekuasaan dipegang bukan ahlinya. Nah gitu, ya. Sampai sekarang saja, contohnya, karena demokrasi, ya, maka mulai dipikir-pikir mau 3 periode, mencuat lagi. Kali ini bukan 3 periode, kalau 3 periode melawan undang-undang. Bukan bahasanya. Kan orang Indonesia paling pinter muter-muter. Perpanjangan. Bro. Jadi perpanjangan. Kenapa perlu perpanjangan? Gak ada duit. Los, mau milih mana duitnya? Nah, kalau sudah mentok gak ada duit kan perpanjangan. Nah ini siapa yang menentukan ada duit, tidak ada duit? Kan yang berkuasa, kita mah nggak tahu. Ya kan? Kalau istilahnya bensin, ada tidaknya bensin kan bisa diongkokin tuh, lihat tinggal sedikit. Nah, nanti habis. Nah, kita nggak tahu ada tidaknya duit. Perasaan biasa-biasa aja. Nah inilah saudara, namanya demokrasi ini rawan dengan kepentingan. Kita lanjutkan. Walakin amal khulafa rasyidin wal adat minas sahabat bil qawli bi adamin naqdi min luhumil ibil amatun. Tetapi amal dari khulafa rasyidin dan segolongan, ya, beberapa orang dari sahabat yang berpendapat tidak batal wudu karena makan daging onta, itu umum dan menguatkan pendapat serta mengukuhkannya. Wa annahum kanu ya'kuluna ibil katsira, dan mereka banyak makan daging onta. Ya. Dan mereka tidak berwudu. Wa annal murada minal wudu at-tanadzuf wa ghusl yad awil istihbab. Maka yang dimaksud wudu di sini adalah bersih-bersih, cuci tangan supaya bau daging itu tidak menyengat. Ya, singkatnya kalau kita mau aman udah berwudu saja, sunnah. Itu singkatnya. Sebab kalau sampai dianggap harus berwudu, kemudian tidak berwudu, berarti kan kita sholatnya tanpa wudu. Nah ini rawan. Nah untuk kita ini yang lahir belakangan udah cari aman saja. Yang keempat, ibahatus salat fi marabidil ghanam. Begitu juga boleh kita sholat di kandang kambing. Duna mabarikil ibil, bukan di kandang onta. Kan sepihak dilihatnya begitu. Nanti ada penjelasan bahwa onta itu berasal dari jin. Kenapa kita boleh sholat di kandang kambing, tidak boleh sholat di kandang onta? Nah, Anda nggak tahu perilaku onta. Onta itu berpotensi untuk membunuh.
Gitu. Kambing apa tidak ada potensi untuk membunuh? Sengamuk-ngamuknya kambing paling luka-luka. Tapi kalau onta, itu sudah pernah ada dalam sejarah sahabat yang tewas karena ditendang onta. Pernah. Nah, jadi ini makanya Rasulullah berfatwa seperti itu. Ya, menyampaikan itu. Jangan sholat di kandang onta. Nanti kalau ontanya kaget, Anda lagi sholat ketendang bagaimana? Jadi ini menurut orang sekarang diteliti harusnya. Bukan punya keyakinan tadi itu karena onta itu dari jin. Nah itu kan ya alam gaib, kita nggak tahu. Sebenarnya begitu. Onta itu di samping kuat, kakinya panjang, jadi jangkauannya jauh. Fahuwa muttafaqun alaih. Ini disepakati soal tidak boleh salat di kandang onta itu disepakati. Karena itu membahayakan. Ya sama dengan salat jangan dekat-dekat saluran listrik yang ada kotaknya. Ma yakhafu wasababul karahah dan menyebabkan makruh. Ma yakhafu min nafari ibil karena khawatir ontanya itu ngamuk ya. Dan tahwisyuha akan membuat recok. Dia kalau makan itu kan ngunyah terus ya, sehingga menimbulkan suara-suara sehingga akan mengakibatkan orang sholat tuh nggak khusyuk. Antara takut gimana, sedikit dia suara kan kita nengok, ini akan membuat sholatnya tidak khusyuk. Al-wudu wal iktisal min ghasil mayit. Wudu dan mandi karena memandikan mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ghassala mayitan falyaktasil." Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Barang siapa yang memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang menggotongnya, maka hendaklah berwudu. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad, Nasai, Turmudi dan dihasankan oleh Turmudi. Wa qala Ahmad berkata, la yasihu fi hadzal hadis syai'un. Kata Imam Ahmad, hadis ini tidak sahih. Kesimpulan hadis. Qala Turmudi rahimahullah, Imam Turmudi mengatakan, wa qad ikhtalafa alul ilmi fil ladzi yaghsil mayit. Ulama berbeda pendapat. Nah ini, jadi kata-kata ikhtilaf ini memang sudah dari sana. Jadi kita catat saja, oh ini khilaf. Jadi jurus menghadapi khilafiyah adalah toleransi. Gak bisa kita memaksakan tuh, gak bisa. Karena datang dari sananya sudah berwarna. Bukan black and white. Hitam putih, batal nggak batal, bukan. Ada yang mengatakan ya batal, ada yang remeng-remeng, ada yang sebaiknya, itu. Ya sudah, kita toleransi. Ya kan? Yang mengikat keputusan adalah DKM. Nah, itu. Ya, kalau ada dua cara, merah, kuning boleh, merah boleh. Kan nggak mungkin dipakai dua-duanya. Yang memutuskan DKM, oh kuning saja. Contohnya terawih. Berapa ini? Aslinya terawih itu nggak ada rakaatnya. Aslinya. Jadi kalau saudara menyatakan ada 8, itu bukan terawih. Itu sholat malam yang dipantau oleh Aisyah. Yang asli terawih itu adalah yang pernah dicontohkan Rasulullah di bulan Ramadan. Ba'da Isya, beliau mimpin sholat lagi. Para sahabat ikut. Malam kedua, begitu lagi, tambah besar jumlahnya. Malam ketiga, tambah besar lagi, karena mereka selalu merasa bangga kalau ikut kegiatan Rasulullah. Jadi kemanapun Rasulullah itu diikuti. Sampai buang air juga begitu. Kalau Rasulullah nggak risih gitu. Buang air pun diikuti. Bagaimana Rasulullah nggak dicintai oleh sahabat, dan mereka yang ngikutin nggak dibayar. Ya, selalu diikuti kemanapun.
Jadi artinya keselamatan Rasul ini betul-betul dijaga oleh para sahabat. Mereka berani membentengi Rasulullah. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah seperti itu. Kita lanjutkan. Apa kandungan hadis ini? Nah, ikhtilaf. Jadi katanya idza ghassala mayitan fa'alil ghuslu. Nah, jika seseorang memandikan jenazah, maka wajib mandi. Begitu menurut Imam Turmudi. Wa qala ba'dhum alaihil wudu. Sebagian mengatakan wajib wudu. Wa qala Malik bin Anas mengatakan astahibul ghusla min ghaslil mayyit. Aku menganjurkan mandi. Nah, anjuran artinya sunnah. Wala ara zalika wajiban, tapi aku tidak berpendapat wajib. Ada lagi yang mengatakan, kenapa wajib mandi, kenapa wajib wudu? Karena mereka nggak punya wudu. Siapa yang tadi udah bebersih belum? Kan mau nyolatin. Setelah dimandiin kan mau disolatin. Udah beres belum semuanya? Ayo kita mau sholat. Nah, gitu maksudnya. Pengertian mandi di sini adalah cuci. Karena kata guslun artinya bisa double. Kalau dibaca doma, guslun artinya mandi. Kalau goslun artinya cuci. Cuci tangan, gosul aidi, gosul yadi. Jadi antara gos dan gus, ini kalau pendengarannya nggak tajam. Kalau kita kan jauh nih, mandi sama nyuci, ya kan? Beda tuh. Jadi tapi ada kata-kata yang dalam setiap bahasa apapun agak mirip-mirip. Sama dengan lengit sama renit. Renit apa-apa. Nyamuk dengan hilang. Ya, Pak Asep gimana? Lengit hilang. Terus yang nyamuk apa namanya? Nah, itu. Kan mirip-mirip itu. Ya kan? Bukan milik bahasa Arab aja yang bisa recok begitu. Bahasa kita juga sama. Sama dengan dalu, bahasa Jawa dalu. Dalu itu apa? Bisa artinya kadaluarsa, bisa artinya malam. Sampun dalu, yo, mantuk yo, kata orang sini. Udah malam. Kok dipangan, kok gedangnya sudah dalu? Bukan malam. Nah, itu kan. Jadi bukan bahasa Arab saja yang begitu. Kalau kita salah dengar, ini akan menimbulkan salah tafsir. Ya kan? Nah, sementara rata-rata orang mendekati agama itu sudah berumur. Gitu kan? Jadi maklumlah catatan-catatan kepada kita juga begitu. Jadi nggak teliti, perlu ketelitian yang akurat. Kita lanjutkan. Jadi kita harus maklumlah gitu. Wa amal wudu fa aqallu maqila fihi wa qala Ishaq la budda minal wudu. Singkatnya, ulama berbeda pendapat tentang orang yang telah memandikan jenazah. Apa wajib mandi apa enggak? Gitu aja. Yang kedua, yundabul ittisal min taksilil mayit. Dianjurkan mandi bagi orang yang sudah memandikan jenazah. Wal amru linadbi. Perintah di sini adalah untuk sunnah. Anjuran saja. Li hadithi Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini pemantauan secara pribadi ya. Jadi Aisyah memang ditakdirkan Allah menjadi istri beliau yang lagi cerdas-cerdasnya. Daya tangkapnya tinggi. Ya. Sementara yang lebih berjasa Khadijah. Khadijah adalah seniornya. Tapi karena beliau entah kenapa jarang nyampein berita Khadijah. Saudara pernah dengar nggak hadis dirawikan Khadijah? Jarang. Khadijah cerita berkata Khadijah, jarang, nggak ada. Paling di awal-awal saja ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, beliau memberikan support.
Aku yakin yang datang kepadamu itu adalah makhluk yang baik, karena engkau orang baik. Teruslah, insya Allah. Nah, sampai kemudian beliau pun membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Ya, masih saudara sepupu Khadijah. Ya. Apa gerangan yang terjadi pada Rasulullah? Di seputar itu saja. Cerita tentang Khadijah. Setelah itu kan beliau menemani Rasulullah cukup lama. Malah lebih lama daripada Aisyah. Ya. Karena beliau menemani Rasulullah sejak Rasulullah umur 25. Kan Rasulullah menikah umur 25. Ya. Kemudian Khadijah wafat, Rasulullah berumur 50. Kan 25 tahun tuh. Oh, nggak ada ceritanya. Lah inilah, karena Rasulullah tahu nggak ada ceritanya, ini akan berbahaya. Ya. Untuk generasi yang akan datang. Karena berita-berita di dalam rumah, ini kan nggak bisa diceritain sama orang lain. Atau orang lain kan nggak bisa masuk wartawan ke dalam rumah. Harus istri kan? Nah, maka itulah rahasianya. Jadi kita nggak boleh, apa aja, kata orang sini, mangkel itu. Oh, Rasulullah kok cari yang yang muda. ABG katanya. Ibu-ibu marah aja begitu. Dasar Rasulullah pikirannya ABG. Dia nggak mikirin wawasan makro. Bahwa risalah Islam ini, catatan-catatan tentang Islam ini akan sampai hari kiamat. Umurnya panjang. Jadi beritanya harus valid. Nah, begitu juga Aisyah kali ini bercerita bahwa Nabi mandi karena 4 hal. Ya, Nabi itu tidak pernah mandi kecuali dari 4 hal. 1, janabat. Mandi junub. Ya, karena junubnya beliau bisa berkali-kali, berarti sehari berkali-kali. Ya, kalau kita kan jarangnya bukan apa-apa, karena nggak kuat, udah loyo. Jadi Rasulullah kalau habis gilir, Aisyah itu selalu megang kepalanya. Tuh. Basah enggak? Kalau basah dia iri, harus dibasahin lagi. Nah, gitu. Ya, karena kehidupan istri-istri beliau ini rumahnya nggak jauh. Kalau kita kan nggak diketahui, ya kan? Yang kedua, yang ketiganya. Kalau beliau tuh 1 hari itu bisa diputerin semuanya. Kalau beliau mau, bisa diputerin semuanya. Jadi memutari istri-istri beliau itu tidak ada masalah. Tapi nginepnya baru itu gilir. Jadi kalau memutari biasa nih, siang di sono, mampir ke sono, mampir ke sono, mampir ke sono, nggak ada masalah. Itu tidak merupakan bagian dari gilir. Gilir itu adalah untuk nginepnya. Tuh ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mandi kecuali 4 hal. 1, karena junub. Yang kedua, hari Jumat. Hari Jumat itu junub, nggak junub kita sunnah mandi. Ya. Kemudian di momen lain, karena diukur dengan Jumat itu kenapa harus mandi? Karena orang melihat itu kumpul banyak orang, supaya bau badan tidak menyengat. Maka bukan Jumatan pun kalau kumpul-kumpul sunnah mandi, karena ngukurnya ke situ. Namanya analogi. Wa minal hijamah, dan selesai berbekam. 3 ya. 1 karena junub, yang kedua karena hari Jumat, yang ketiga karena berbekam, yang keempat ghuslil mayit, memandikan mayit. Nah, jadi sunnah. Innal wudu'a min hamlil wayit lam yakul bihi ahad. Wudu karena menggotong jenazah ini tidak pernah diucapkan oleh seorang pun. Ya. Fala yajibu, maka tidak wajib. Nah, padahal Rasulullah kan tadi bicara.
Cuma omongan Rasulullah ini dianggap lemah. Bukan omongannya, penyampai beritanya. Jadi ketika hadis itu dilemahkan, itu bukan integritas Nabi diturunkan, bukan. Tetapi pewartanya ini. Boleh jadi dia tidak sebenarnya mengutipnya. Wala'allahu ayyufasira wudu bi ghusl yadain. Boleh jadi wudu itu diartikan dengan mencuci tangan. Ya, karena dia barusan menyentuh, menggotong mayit itu kan boleh jadi kotor. Qala Imam Ahmad an hadzal hadis, Imam Ahmad komentar tentang hadis ini, innahu mansukh. Dia adalah mansukh, sudah dihapus. Nah ini, ketika orang tidak mau pakai hadis, ada alasannya. Oh itu sudah mansukh. Sama dengan kunut subuh. Ya. Ada yang mengatakan, oh tetap berlaku. Rasulullah mendoakan setiap sholat. Karena beliau gondok, ya, dongkol, bercampur menjadi satu, sedih atas kematian sahabat-sahabat di perang Uhud. Dan bukan orang biasa yang termasuk diantaranya adalah paman beliau. Maka beliau selalu memanggil-manggil nama yang telah turut ya, melakukan mutilasi. Lalu turun ayat yang melarang beliau melaknat. Maka beliau pun memberhentikan kunutnya itu. Nah, sampai di situ tuh satu hadis. Tapi hadis yang lain mengatakan kecuali subuh. Beliau lakukan itu sampai kematiannya. Nah, inilah terjadi khilafiyah. Ada sahabat yang ditanya, engkau kan pernah ikut menjadi makmum di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, kunut nggak subuh? Benar ya anakku, itu bid'ah. Tapi kan yang cerita berapa sahabat? Sahabat kan bukan satu. Ya kan? Boleh jadi Rasulullah kadang kunut, kadang enggak. Bisa jadi waktu dia ngikut selalu bertepatan enggak kunut. Kan begitu. Karena itu bukan ucapan dari Rasulullah. Punten Rasulullah. Maaf nih, kita jadi bingung nih. Kunut terus enggak? Harusnya kan ada yang nanya begitu tuh. Kalau itu mau kita. Mau kita begitu, mau saya. Kalau Rasulullah masih di tengah-tengah kita. Maaf nih, supaya nggak recok. Lanjut nggak kunutnya? Oh jangan, nah, jelas itu. Ya kan? Ini berdasarkan pemantauan saja. Nah kita lanjut. Kalau Imam Ahmad an hadzal hadis anas mansukh li hadis Ibnu Abbas, karena hadis Ibnu Abbas annaka laisa alaikum fi qasimayyitikum guslun. Ibnu Abbas ya dicatat oleh Imam Ahmad pernah mengatakan, tidak ada atas kalian karena memandikan jenazah, tidak ada mandi. Kalian tidak wajib mandi karena memandikan jenazah. Idza ghasaltumuhum wa inna mayyitakum yamutu tahiran. Kenapa? Dasarnya kenapa kita kok nggak perlu berwudu? Ya, boleh jadi berwudu itu bersih-bersih karena mayit itu suci. Ya kan? Sekarang kambing. Kambing kan boleh dimakan. Kalau disembelih ya, dagingnya halal. Tapi kalau mati gimana? Najis. Ya kan? Kecuali tadinya matinya disembelih. Ini yang mati tidak secara syar'i, najis. Orang kan nggak disembelih, mati. Ya? Najis nggak? Nggak najis manusia mah. Padahal posisinya sama dengan binatang, nggak disembelih kan, mati kan? Lah ini kenapa manusia tidak najis? Karena Allah sendiri sudah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan bani Adam. Jangankan hidupnya saudara, matinya saja umat Islam itu berharga. Udah mati masih disalamin, udah jelas-jelas nggak bisa jawab. Ada di antara saudara yang punya keyakinan bisa jawab?
Orang sudah mati, nggak bisa jawab. Tapi tetap diperlakukan dengan hormat. Diinjeknya ya haram. Ya. Kalau kita kan masih hidup, kaki diinjek baru haram. Tempeleng sih. Diinjek kaki. Ya kan? Jenazah orang mati ini kan bukan diinjek kakinya. Tanahnya. Tapi haram, saudara. Nah inilah penghormatan Allah kepada umat Islam. Masuknya salam. Udah jelas-jelas nggak bisa jawab. Itu satu penghormatan. Kita lanjutkan. Dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Inna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah li Amr bin Hazm. Dari Abdullah bin Abi Bakar, dalam kitab yang ditulis oleh Rasulullah untuk Amr bin Hazm, bahwa jangan menyentuh Quran kecuali suci. Nah, saudara selama ini pendapatnya gimana? Pegang Quran itu harus berwudu nggak? Hah? Harus wudu nggak? Hadis ini sendiri disebut mursal. Mursal itu nggak nyampe pada Rasulullah, sehingga menimbulkan ini dikutip begitu saja, ya, oleh beberapa orang tarjih, diantaranya Persis mengatakan tidak perlu berwudu. Muhammadiyah mengatakan tidak perlu berwudu. Nah, saudara, kenapa? Karena ini ada hadis, bahkan di sini mengatakan maklul. Lihat nih ya, maklul itu penyakit, artinya ada ilatnya. Artinya kata lain dari do'if. Ini penulisnya Ibnu Hajar Asqalani. Bukan orang kecil ini. Tapi teliti punya teliti, dia salah sanad. Jadi ada orang yang namanya Sulaiman Al-Khulani. Padahal itu bukan Sulaiman Khulani, Sulaiman bin Dawud. Nah, kesamaan nama beda orang. Kalau Sulaiman Al-Khulani, Al-Yamani, ya, ini memang do'if. Sulaiman, jadi disebutnya Sulaiman Yamani, nah, tapi nggak disebut Yamaninya. Jadi yang benar adalah Sulaiman bin Dawud Al-Khulani. Kalau ini dipercaya, jadi kesamaan nama, namanya sama, beda orang. Kalau yang Sulaiman Al-Yamani memang tidak menceritakan, do'if. Sehingga dalam kitab Subulus Salam yang sering dikutip di kajian-kajian, ya, kitabnya nggak terlalu besar, karena umumnya kita males baca, saudara, maka orang berpendapat tidak perlu berwudu. Itu yang dijadikan pegangan oleh Persis, Muhammadiyah, dan banyak orang. Tapi setelah teliti punya teliti, harus berwudu. Siapakah yang mewajibkan berwudu? Abdullah bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Soleh Fauzan. Tiga ini kan yang sering dilansir sebagai guru-guru, ya, yang berasal dari syekh-syekh itu kan. Ada lagi guru, muridnya, penelitian terakhir. Nah, itu saudara. Menurut Imam Syafi'i sendiri wajib berwudu. Imam Syafi'i ini kan fikih Imam Syafi'i. Ya. Saya juga pernah bertanya kepada murid-murid dari pesantren, satu pesantren, saya tanya, kalian diwajibkan berwudu nggak? Iya Pak, Ustadz, wajib berwudu. Gitu. Jadi khawatirnya dia nggak tahu bahwa guru-guru besarnya itu mewajibkan wudu. Ya. Jadi artinya banyak orang mengutip sebagai manhaj salafus salih, dia sendiri tidak berwudu. Tapi ada keberuntungan dengan hadirnya gadget. Ya. Quran, aplikasi mushaf yang ada di dalam HP, itu boleh kita baca tanpa wudu. Nah itu, ya. Jadi kita kalau nggak mau berwudu, peganglah itu. Cuma ada saran,
tolong jangan disuarakan. Jangan biasa dibuat ada soundnya gitu kan. Khawatir satu saat kagol kita lagi di WC. Nanti dia bunyi sendiri kan. Nah, ada waktu sholat tiba, dia bunyi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kita lagi buang hajat. Yang kedua, kalau lagi dibuka, kita lagi baca Quran, kemudian kita mau masuk toilet, tolong ditutup dulu. Ya, dinormalkan lagi gitu. Jangan sampai itu jendelanya terbuka, ada bacaannya kita masukkan ke kantong. Nah, di sini terbuka Saudara. Yahrumul al-muhdis, haram kepada orang yang tidak punya wudu, baik itu kecil apalagi besar, hamlul mushaf, menyentuh mushaf tidak boleh. Ya, apalagi junub. Nah, tapi bacanya berbeda. Jadi kalau bawa sama baca berbeda. Kalau baca ada keringanan. Kalau baca tidak boleh untuk orang junub, tapi untuk yang tidak berwudu boleh. Kemudian umat Islam khilafiyah tentang wanita yang haid. Jadi wanita haid, orang berjunub, itu jelas disepakati tidak boleh menyentuh Quran. Begitu juga wong wudu aja, nggak punya wudu aja nggak boleh. Bagaimana wanita haid serta orang yang junub. Tapi soal bacanya ini terjadi khilafiyah. Yang disepakati adalah orang yang junub tidak boleh baca Quran. Itu kan? Orang yang junub. Tapi wanita haid diperselisihkan. Orang yang nggak punya wudu disepakati boleh. Jadi orang yang tidak berwudu baca, dia nggak menyentuh, boleh. Sepakat itu. Tapi kalau menyentuh tidak punya wudu, ini terjadi khilafiyah. Pendapat yang sahih adalah wajib wudu. Orang junub tidak boleh baca, apalagi menyentuh. Jadi menyentuh itu lebih parah daripada baca, ya kan? Contohnya baca itu kan boleh jadi kita hafal. Contohnya kita qul huwallahu ahad lagi junub itu tidak boleh. Kalau kita nggak punya wudu boleh. Nah, menyentuhnya beda lagi. Nah, itu kita jadi sudah ada solusi. Kalau Anda ingin baca Quran, bukalah aplikasi. Nah, itu semua mazhab, ya, semua ulama bukan mazhab ya, karena waktu imam-imam hidup tuh belum ada mengatakan boleh. Nah, terbuka Saudara untuk diskusi bagaimana pendapat Saudara selama ini. Nah, saya ini sebenarnya udah menyediakan kitab banyak. Saya bawa 3 nih, karena Saudara khawatir ragu. Ya. Jadi ada orang yang dulunya persis, ke bawah-bawah gitu, walaupun dia mengatakan manhaj salafus sholih nggak lebur. Yang namanya manhaj salafus sholih itu selalu mengupdate mobile, tidak tetap, tidak permanen, begitu-begitu terus tidak. Dia meneliti terus. Setelah diteliti, oh ternyata salah ini. Dia bersedia. Termasuk Syekh Utsaimin sendiri. Dia mengakui ada pendapat dia yang dulu salah. Di kemudian hari dia melihat, oh yang benar begini. Lalu dia rujuk. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau orang besar sudah berpendapat, bukunya sudah beredar kemana-mana. Untuk ditarik lagi kan susah. Ya kan? Nah, belum tentu dia mengeluarkan pendapat baru didengar oleh yang dulu baca itu. Kan susah. Jadi kalau singkat gini, karya seseorang, karya publik itu sudah menjadi publik. Kalau kita nulis buku, kemudian kita cetak, itu sudah menjadi milik masyarakat. Kita nggak bisa kuasai lagi. Satu saat kita berbeda pendapat, belum tentu orang tahu bahwa kita sudah beda. Semua yang sudah meluncur di tengah-tengah masyarakat itu sudah sulit ditarik. Tuh, makanya kita harus berhati-hati, ya. Terutama sekarang media sosial ini, walaupun ini skupnya kecil, ini bisa dilihat dunia ini. Ya, kita direkam begini. Ya, nyebut Ahmad Syarif Hidayat itu keluar atau apa itu judulnya.
Yusni apa itu? Yuri, apa itu saya lupa. Ya, diklik itu aja, keluar. Dimanapun saudara berada, kecuali di alam kubur ya. Kalau bisa udah dibawain HP. Daripada nunggu hari kiamat kan lama. Ya. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi ini saya kurang lebih nih membaca ini saudara, koleksi saya tidak kurang dari 12 buku untuk mendukung ini. Walaupun yang dibaca di depan saudara cuma satu. Nih, saya liatin aja, saudara kalau disuruh baca juga nggak bisa. Nih, ini Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak. Dia mengatakan juga harus berwudu. Kalau saudara nggak percaya nanti saya bukain. Nih, Soleh Fauzan, ini 12 jilid. Kenapa dibuat kecil-kecil? Karena yang megang ini orang tua. Jadi kalau saya tahu kenapa dibuat sedikit. Tulisannya besar-besar. Karena yang baca penglihatannya udah kurang. Ya kan? Makanya dibuatnya begitu besar-besar. Jadi suatu saat kalau kagol nggak bawa kacamata masih kelihatan. Nah, ini ada kumpulan ini. Abdullah bin Bas serta Syekh Utsaimin. Sama, dia juga mengatakan berwudu. Nah, kita kan sebagai orang yang baru nih, melihat banyak yang sepakat berarti yang dia benar. Karena ini ahli-ahli hadis. Kita nggak mudeng bahasa Arab. Nah, itu sih. Nah, sekarang silahkan kalau ada yang ingin bertanya sampai di sini. Nah, doa-doa boleh. Kalau doa-doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, itu dianggapnya doa, walaupun berasal dari Quran. Kalau kita niatnya doa, bukan niat baca Quran, nggak ada masalah. Doa bisa diucapkan, kecuali di tempat-tempat tertentu seperti di WC. Ya, tetap kita boleh berdoa, cuma tidak boleh diucapkan. Gitu. Sehingga kalau kita sudah melangkahkan kaki, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its, itu dibacanya di luar. Itu kan? Bagaimana kalau kita berwudu, kan awalnya bismillah, sementara di WC, karena kerannya jadi satu kan? Ini kan persoalan kan? Ya makanya ini akan dibahas. Nah, itu cukup di dalam hati. Sebab zikrullah tidak boleh diucapkan di dalam ruang yang di dalamnya ada tempat nongkrong. Ya, karena kita kan tempatnya sempit. Jadi antara tempat pembuangan limbah itu dengan keran wudhu jadi satu. Bagusnya enggak gitu. Bagusnya terpisah. Ya, makanya masjid kan terpisah. Enggak jadi satu. Itu jadi ya, zikir seperti itu hukum. Tapi saya menganggap wajar junub itu tidak boleh karena untuk menghilangkannya cepat, ya kan? Sebentar mandi dia udah selesai, hilang. Nah, bagaimana dengan wanita haid? Wanita haid itu kan bukan mau dia. Kalau junub kan kemauan orang itu, ya kan? Nah, karena haid itu niat baca Quran. Dia nggak bisa lakukan. Berarti kalau sebulan itu 1/4 bulan dia haid, berarti 1/4 umurnya tidak boleh baca Quran. Kan begitu? Secara logika kan? Secara hitung-hitungan. Berarti 1/4 hidupnya dia nggak bisa baca Quran. Nah ini tidak disepakati oleh ulama. Tapi kalau ada orang yang nggak mau baca Quran, ya kita hargai. Ya seperti saya suka ada daring kan, akhwat-akhwat. Nggak semuanya mau baca. Tapi kan saya nggak boleh menuduh, oh lagi haid ya? Nah itu kan nggak boleh. Kalau murid-murid rada ngelunjak. Gitu. Ayah baca, maaf Ustadz saya lagi nggak boleh nih. Kenapa nggak boleh? Ini lagi haid. Baca aja, saya bilang. Kan nggak boleh Ustadz, ada yang boleh. Gitu. Karena apa? Karena khusus untuk murid ini. Kadang-kadang itu dijadikan alasan. Sebenarnya nggak hafal dia. Suruh ngapalin nggak hafal. Itu kamu bohong kamu begitu.
Murid-murid ini sekarang kan menurun, saudara. Jadi semua menganggap ada penurunan kualitas anak-anak kita ini sekolahnya. Apa karena banyak orang sih mengatakan karena gangguan, karena gadget. Ada yang mengatakan begitu. Apa iya begitu? Ternyata di pesantren yang handphone tidak boleh beredar, sama aja menurun kualitas. Jadi sepertinya mereka bodoh nggak merasa bodoh gitu. Bingung jadinya. Ya, artinya kalau mereka bodoh kan giat belajar dulu, Pak. Kalau mau ujian kan bingung kita. Ngalor, ngidul, ngarung, itu gimana? Pucat gitu. Besok mau, mereka biasa aja. Cuek aja, itu herannya gitu. Kemudian waktu yang disediakan untuk ujian, contohnya 90 menit. Baru 45 menit sudah keluar. Udah selesai. Wah, alhamdulillah. Pinter-pinter. Nggak taunya diteliti, salah. Aneh ini sekarang. Jadi mereka salah, mereka kurang, udah nggak peduli. Mungkin dia udah apa ya istilahnya, stres apa putus harapan gitu. Nah kalau kita mau aman ya itu tadi pakai aplikasi. Sudah stop. Tidak ada lagi orang berpendapat tidak boleh. Dengan aplikasi kita boleh mau kapan saja dibuka, ya. Dan itu ada sisi baiknya. Kalau ini kan kadang-kadang orang harus ada ininya, nih gini perantara ini, pembatas. Kadang-kadang nggak dibawa sama kita, ya. Kita di satu tempat, waduh, Qur'annya ketinggalan. Nah di aplikasi mah enak. Pilihlah aplikasi yang bisa memberikan batas. Kapan terakhir halaman kita baca? Nanti begitu kita nongkrong lagi, mau baca lagi, oh dan terusin. Terus lakukanlah itu seumur hidup. Baca, muter, balik lagi, muter, balik lagi. Nah, nanti di penghujung Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas terakhir, selipkanlah doa. Karena doa setelah khatam Quran, mustajabun. Mustajab. Sehingga banyak mushaf, ya, di halaman akhirnya diisi dengan doa. Itu memang ada anjuran. Mintalah. Maka Allah akan mengabulkan permintaan Anda. Tapi mintanya yang kira-kira. Yang maksudnya terjangkau, yang realistis gitu ya. Nah itu Pak. Jadi kalau untuk ukuran baca tidak boleh baca. Oh wudhu antara buat salat, buat sama, nggak ada yang beda. Cuma dalam hal gimana? Oh nggak ada. Orang berwudu kakinya ada yang boleh nggak, kakinya nggak perlu dibasuh gitu ya? Nggak ada. Kalau ada dalam hal mandi junub ya, sunnahnya itu kita berwudu dulu, kita cuci tangan, cebok ya, kemudian berwudu seperti sholat, kecuali kaki, tangguhkan. Nah, tapi kalau kita mau terus nggak apa-apa, ya sampai ke kaki baru mandi. Tapi menurut hadis Rasulullah untuk kaki belakangan, setelah semua selesai terakhir kita cuci kaki. Nggak perlu berwudu lagi untuk salat, untuk mandi junub. Kecuali di tengah-tengah berwudu buang gas, yaitu mah beda lagi. Balik lagi itu mah. Kalau nggak ada yang membatalkan, ya sampai dengan tuntas. Maka tempatkanlah cuci kaki itu terakhir. Itu untuk praktek mandi. Jadi mandi kita itu jangan semau kita, karena itu ibadah. Menurut Rasulullah, mandi Rasulullah itu selalu diawali wudhu. Kecuali kaki tadi. Kaki ditempatkan terakhir. Itu. Nanti mungkin ada di bab mandi nih. Belum nyampe. Bukan sekedar air itu jatuh ke tangan. Contohnya di keran kan digituin aja kan bisa tuh. Ya kan? Ngocor. Tapi ini harus dalkun, tadlik. Ya. Dan Rasulullah adarul ma'alal mirfaqain. Beliau tuh memutarkan air ke sini. Jadi sini itu enggak sebelah doang, diputer. Jadi semuanya basah. Apakah dari sini dulu atau dari sini dulu? Ini tidak ada dalilnya khusus. Tidak ada dalil khusus. Karena umumnya orang kan nyibuk. Dulu kan nyibuk. Jadi nyibuk biasanya dari sini.
Tapi kalau keran biasanya dari sini atau bagaimana? Dari sini dulu apa dari sini? Itu tidak ada dalil khusus. Silakan saja. Cuma ini harus terbasahi ini. Kalau Abu Hurairah berinisiatif supaya sinarnya lebih banyak, dia sampai ke ketek. Jadi ini basuhnya sampai ke ketek. Kalau muka sampai ke ini, leher. Supaya sinarnya lebih banyak. Kaki sampai ke betis beliau. Nah ini dikritik oleh para ahli hadis. Karena itu ijtihad beliau, bukan dari Rasulullah. Tapi ya ijtihad sahabat loh gitu. Kalau Anda, ya kalau Anda nggak direken. Tapi ini sahabat. Kata orang, mana yang lebih cerdas, saudara atau sahabat kan begitu? Ya sudah kita terima. Jadi kita sedang-sedang sajalah. Jangan sampai siku ini tidak terbasuh karena dia di situ tuh ada apa? Fagsilu ya wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila sampai. Itu oleh beberapa ahli tafsir bukan sampai, bersama. Ya, bersama dengan kedua sikumu. Jadi siku ini masuk bagian. Sebab begini, saya musafir dari Cilegon sampai Jakarta. Jadi yang disebut kata-kata ini, saya di batas Jakarta pun sudah masuk Jakarta. Kalau mengutarakan kata-kata sampai. Tapi kalau mengatakan saya safar dari Cilegon, ya, hingga di dalam Jakarta. Artinya berarti sampai Jakarta ini diuak-uak gitu. Kanan kiri, barat, utara, timur, muter-muter tapi kalau sampai batas saja itu tadi ilal marfaqain sampai dengan siku, berarti siku tidak dibasuh nggak masalah. Tapi di situ para ahli tafsir mengatakan ila bimana ma'a, bersama siku. Sehingga ada hadis beliau memutarkan, mengelilingkan air ke sikunya. Ya, kita sudah selesai ya bab wudu kan? Nah, demikian Pak. Sudah cukup ya? Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Jadi kita terbuka untuk apa? Menyampaikan hal-hal yang selama ini saudara tahu, ya kita diskusikan di sini. Ya, supaya kita itu tadi tujuannya adalah memandu ibadah dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan kebiasaan, tapi dengan ilmu. Nah, ini tujuan kajian kita ini begitu ya, memandu ibadah dengan ilmu. Nah, itulah yang membedakan ibadah orang yang berkualitas dan yang tidak. Walaupun sama geraknya, sama capeknya, tapi yang berdasar ilmu lebih tinggi kualitasnya. Itulah yang Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsan. Bukan aksar, ahsanukum amala. Supaya Allah menguji kalian siapa yang terbaik kualitasnya, bukan banyaknya. Semoga kita termasuk ya dari hamba-hamba Allah yang berkualitas ibadahnya. Sehingga Allah melipat gandakan pahala kita dan Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, anak keturunan kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.